Makanya jangan main-main. Makanya kalau kita kaitkan pula, antum tahu siapa orang yang paling utama setelah Rasulullah? Orang yang paling utama setelah Rasulullah itu Abu Bakar. Dan kalau kita paham Abu Bakar, apakah Abu Bakar itu menjadi orang yang paling utama setelah Nabi itu karena banyaknya sholat? Bukan. Abu Bakar itu menjadi orang yang paling utama setelah Nabi itu karena banyaknya sedekah? Enggak. Apakah Abu Bakar menjadi orang yang paling utama setelah Rasulullah itu karena banyaknya haji dan umrah? Enggak, akhi. Kalau kemudian hanya melihat sholat, mungkin sholatnya antum lebih banyak daripada sholatnya Abu Bakar. Wong Abu Bakar masuk Islam 38 tahun kok. Antum kan dari kecil aja sudah diadzanin. Umurnya berapa sekarang? 73. Loh, 73 tahun itu. Kurangin aja kemudian 10 tahun. Berarti kemudian 63 tahun sholat. Kalau dibandingkan sholatnya Abu Bakar itu hanya 38 tahun. Puasanya beliau itu hanya beda 2 tahun. Kalau Nabi puasanya itu hanya 9 kali. Berarti Abu Bakar tambah 2, hanya 11 kali. Itu puasanya Abu Bakar. Antum, jangan tanya. Antum baliknya umur 12, sekarang umurnya berapa? 40. Berarti sudah berapa kali itu? Sudah 28 kali. Ini kalau sekolah sudah doktor ini. Itu puasanya. Kalau sedekah, mungkin banyak sedekah kita daripada sedekahnya Abu Bakar. Tapi apa sih yang menjadikan Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi? Bukan karena sholatnya, bukan. Sholatnya enggak. Haji dan umrahnya mungkin kita lebih banyak. Karena kemudian tidak berkali-kali hajinya. Umrahnya juga nggak berkali-kali. Lalu apa yang menjadikan Abu Bakar itu ditetapkan oleh umat menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah? Ibnu Qudamah jawab, ma faddalallahu Abu Bakar bi sholatihi wala siyamihi wala shadaqatihi walakin ma waqara fi qalbihi. Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah itu bukan karena banyaknya sholat, bukan banyaknya sedekah, bukan karena banyaknya puasa. Tapi Abu Bakar itu menjadi orang yang paling utama setelah Nabi karena apa yang bertengger di hatinya ketika selalu ikhlas di dalam berkata dan berbuat. Itu yang menjadikan akhirnya Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasul. Ma waqara fi qalbi, apa yang tertera di hatinya itu ibadah zahir atau ibadah batin? Ibadah batin, ibadah hati. Jangan sampai kemudian antum salah paham. Alhamdulillah, sholat saya tidak terlalu banyak, masih ada kemungkinan masuk surga. Jangan gitu, bukan berarti tidak penting. Tapi itu menjelaskan kepada kita kemudian tentang rentetan berikutnya. Berarti amalan hati itu bukan amalan yang biasa, itu amalan yang besar, ikhwan. Makanya sampai kita mendapati ada seorang wanita ketika memberikan minuman kepada seekor anjing, kemudian Allah memberikan kepadanya ampunan dan wanita inti, kemudian dimasukkan oleh Allah ke surga. Antum kalau membaca syarahnya, ketika membaca hadis ini hati-hati loh ya, jangan sampai salah paham. Di antara kesalahan kita kalau membaca hadis itu nggak membaca syarahnya, penjelasannya. Makanya sampai ada wanita yang memelihara anjing. Kalau ditanya kenapa melihara anjing? Ya ada perempuan yang ngasih minuman ke anjing aja masuk surga. Makanya saya melihara anjing. Padahal orang yang melihara anjing itu akhi, satu harinya dikurangi 1 qirat. 1 qirat itu berapa? 1 gunung Uhud. Amalannya aja belum sampai 1 qirat. Mending 1 gunung Uhud. 1 bukit aja tidak nyampe. Makanya nanti kemudian dia harus nombok ketika kemudian. Maka kita tidak boleh untuk melihara anjing di dalam satu rumah. Harus pisah kandangnya dengan rumah kita. Kembali kepada hadis tadi. Maka kita mendapati ada seorang wanita kemudian dia membebaskan, kemudian memberikan minuman kepada seekor anjing, tetapi ternyata dia dimasukkan oleh Allah ke surga. Antum kalau membaca syarahnya, maka kemudian Imam Nawawi menyebutkan di dalam penjelasannya, yang menjadikan wanita itu dibebaskan oleh Allah dari api neraka bukan amalan ketika memberikan minum kepada seekor anjing. Karena amalan ketika memberikan minuman kepada seekor anjing itu bukan amalan besar. Wong antum-antum aja sering memberikan minum kepada yang lainnya kan. Ini panitia ngasih saya wedang jeruk sama teh. Ini lebih, saya bukan anjing yang dikasih teh lagi. Itu amalan masuk surga itu harusnya. Tapi apakah yang ngasih minum itu pasti masuk surga? Belum tentu. Kenapa?
Karena intinya bukan masalah memberikan minum. Imam Nawawi mengatakan kisah wanita itu ketika diampuni dosanya oleh Allah akhirnya dimasukkan surga. Bukan karena minuman yang dia berikan kepada seekor anjing, tetapi wanita itu ketika akhirnya dimaafkan oleh Allah, diampuni dosanya. Karena wanita itu tidak ada yang dia kerjakan ketika dia turun ke sumur, dia gigit itu sepatunya, kemudian susah payah dia krekel-krekel ke bawah, diambil air itu, digigit lagi dengan mulutnya sampai naik ke atas. Tidak ada yang mengerjakan itu kecuali dorongan dia cuma satu. Dia ingin berbuat baik kepada makhluknya Allah dan ikhlas melakukan itu karena Allah. Itu yang menjadikan amalan kecil jadi besar di sisi Allah ketika hatinya itu bersih. Makanya sampai Abdullah bin Mubarak itu berkata, "Ruba amalin saghirin tu'adhimuhunniya, wa ruba amalin adhimin tusaghiruhunniya." Berapa banyak amalan kecil itu menjadi besar ketika niatnya itu benar, dan berapa banyak amalan yang besar jadi rusak gara-gara niat yang salah. Itu menambah kepada kita rentetan dan deretan bagaimana Masya Allah amalan itu bukan هذا هو